Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septikunia Prastiwi, dosen manajemen bisnis syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai negosiasi bisnis. Ini kaitannya dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, negosiasi bisnis ini menjadi hal yang penting bagi suatu perusahaan karena perusahaan pasti akan berkaitan dengan lingkungan internal, baik itu dengan karyawan, dengan stakeholder, misalnya dengan pemasok, supplier, bisa juga dengan lingkungan eksternal ya, misalnya dengan rekanan bisnis maupun dengan konsumennya. Sehingga hal ini akan menjadi hal-hal yang kadangkala tidak sinergi ya, atau mungkin bertentangan dengan apa yang ada di dalam suatu perusahaan. Sehingga itu pentingnya adanya negosiasi bisnis. Ya. Kemudian apa sih negosiasi bisnis? Jadi negosiasi bisnis ini merupakan ranah publik ya, ketika dua pihak atau lebih itu ada berbagai macam kepentingan dan itu tidak sinkron ya, sehingga ini harus dilakukan suatu negosiasi agar tercapai kesepakatan bersama. Jadi nanti apakah ada pihak yang dirugikan atau mungkin justru ada kolaborasi sehingga terjadi kesepakatan bersama. Nah, sehingga itulah yang dinamakan negosiasi bisnis ya. Ini akan membahas mengenai isu-isu yang disengketakan antara kedua belah pihak. Nah, apa saja elemen ya umum dalam negosiasi bisnis? Ya, ini satu, memiliki dua atau lebih ya dari peserta tadi atau yang ingin dinegosiasikan. Ini bisa antara perusahaan dengan karyawan, misalnya dengan serikat pekerja. Karena ada juga kasus-kasus yang para karyawan ini tidak sependapat mungkin dengan keputusan dari manajemen perusahaan. Nah, ini kemudian dilakukan negosiasi bisnis. Atau bisa juga perusahaan dengan lingkungan eksternal ya, misalnya dengan pemasok atau suppliernya. Jadi mereka misalnya meminta kerjasama ya dengan supplier yang lain, tetapi ada hal yang tidak disepakati atau kurang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga terjadilah negosiasi bisnis. Kemudian antara perusahaan dengan konsumen, misalnya perusahaan menawarkan sesuatu hal tetapi konsumen kurang sependapat dengan harga dan fasilitas yang didapat, sehingga nanti perlu adanya negosiasi bisnis. Jadi negosiasi bisnis ini bisa antara bisnis B2C, bisnis to consumer, atau juga bisnis ke bisnis. Misalnya perusahaan ingin bekerja sama dengan perusahaan lain ya dalam pengembangan suatu proyek atau ingin ada kerjasama seperti itu. Nah, nanti akan ada negosiasi bisnis itu. Kemudian masing-masing peserta negosiasi ini memiliki tujuan individu yang tidak kompatibel. Jadi karena tidak sependapat ya, misalnya perusahaan A menginginkan hal lainnya tetapi yang perusahaan B menginginkan sesuatu yang lain juga. Nah, ini sehingga tidak ketemu titik tengah. Nah, ini sehingga adanya negosiasi tersebut. Kemudian nanti ada proses negosiasi. Jadi proses negosiasi ya misalnya bisa juga secara langsung atau mungkin melalui surat penawaran dulu ya. Kemudian nanti terjadi proses negosiasi. Kemudian ada beberapa alternatif yang akan diinvestigasi. Jadi nanti ada beberapa alternatif yang akan disolusikan ya agar mencapai negosiasi antara kedua belah pihak. Selanjutnya tujuan negosiasi ini tentu adalah untuk mencapai kesepakatan bersama ya, sehingga nanti mewujudkan deal atau mungkin order ya atau kontrak kerja antara kedua belah pihak. Kemudian kita pelajari ada ini ya pendekatan ya di dalam negosiasi. Yang pertama adalah pendekatan struktural, di mana pendekatan struktural ini akan fokus kepada alat, ya, posisi dan kekuasaan. Jadi ini melibatkan siapa sih yang akan bernegosiasi ya, ataukah mungkin perusahaan yang satunya itu justru memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, atau dia mungkin statusnya perusahaan besar ya, unit usaha besar. Nah, kemudian perusahaan yang lain yang misalnya tadi suppliernya tadi ternyata dia masih UMKM. Nah, tentu nilai tawarnya akan lebih, bargaining powernya akan lebih tinggi yang unit usaha besar misalnya seperti itu. Kemudian ataukah mungkin juga perusahaan ini ternyata instansi pemerintahan, nah, sehingga dia punya bargaining power yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah pendekatan strategis, ya ini fokus pada hasil ya. Jadi kalau pendekatan strategis yang penting nanti output atau hasilnya lebih cepat seperti itu. Jadi kalau yang pendekatan strategis ini hal-hal tentang relasi itu akan menjadi nomor 2 seperti itu. Kemudian pendekatan proses. Nah, dalam pendekatan proses ini step-step ya, step-step di dalam penawaran negosiasi itu sangat runtut ya, sehingga dari awal misalnya
penawaran yang pertama seperti ini tetapi masih tidak disetujui, sehingga akan dibuat penawaran yang kedua dan seterusnya sampai masing-masing pihak bisa memahami atau menyetujui. Karena ini akan melihat review histori dari penawaran sebelumnya yang pernah dilakukan, kemudian histori dari kerjasama sebelumnya seperti apa, itu akan menjadi dasar dalam penawaran atau negosiasi dengan pendekatan proses. Kemudian pendekatan perilaku. Nah, dalam pendekatan perilaku ini unsur kepribadian personal si negosiator itu sangat diunggulkan ya. Jadi ini akan mengutus orang-orang yang memang ahli dalam negosiasi. Ya, karena memang mungkin sangat pelik ya, tidak terjadi sinergi antara kedua belah pihak sehingga memungkinkan memerlukan suatu negosiator yang unggul. Nah, ini perlu jam terbang yang tinggi, keterampilan, teknik persuasi, sikap, keyakinan, motivasi, dan pengendalian emosi yang baik. Selanjutnya adalah pendekatan integratif. Ini bagaimana kedua belah pihak itu cenderung ingin menyelesaikan permasalahan secara bersama. Jadi win-win solution. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, ini sangat memperhatikan relasi atau hubungan jangka panjang yang lebih baik ya, sehingga dengan pendekatan yang integratif ini. Kemudian ada gaya negosiasi, beberapa hal ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah gaya kompetitif. Jadi di sini cenderung outputnya adalah mengejar hasil dengan cepat. Jadi bagaimana caranya agar segera didapatkan hasil negosiasi ya. Nah, ini ada risikonya juga. Jadi ada pihak yang diuntungkan tetapi ada pihak juga yang dirugikan ya. Selanjutnya adalah gaya akomodasi ya. Ini gaya akomodasi ini akan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan. Jadi ini akan lebih panjang ya untuk penawaran atau proses negosiasinya. Kemudian gaya kolaboratif di sini bagaimana kita bisa menemukan kepentingan bersama ya. Jadi dikomunikasikan dengan baik sehingga nanti antara kedua belah pihak itu saling tidak ada yang dirugikan. Jadi semua sama-sama mengambil keuntungan dari proses negosiasi tersebut ya. Jadi ini win-win solution tadi. Kemudian gaya menghindar. Nah, gaya menghindar ini cenderung tidak peduli atau justru tidak melakukan hal yang tidak melakukan hal dengan konsekuensi dari semua pihak ya. Jadi tidak ada yang diuntungkan karena mungkin dari penawaran yang disampaikan dari masing-masing perusahaan itu tidak memiliki keuntungan bagi mereka ya, sehingga mereka cenderung menghindar atau tidak berbuat apa-apa, sehingga ini akan tidak menguntungkan kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak berpengaruh begitu berarti bagi perusahaan. Kemudian ada gaya yang kompromi, ya ini salah satu bisa mendapatkan tetapi yang lain tidak. Jadi akan cenderung ada yang lebih diuntungkan dalam hal gaya kompromi ini. Kemudian ada beberapa strategi negosiasi yang efektif, yaitu karena strategi bisnis ini bersifat dinamis ya, sehingga mereka akan melibatkan beberapa pihak dengan pemikiran mereka, opini mereka, kemudian argumentasi mereka tentu dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian ada hal yang mempengaruhi ya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dari alur ya dalam negosiasi bisnis tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari negosiasi ini, yaitu antara lain waktu ya, misalnya kapan kita akan melakukan negosiasi, kemudian lingkungan, ya tempat, biasanya di mana sih perusahaan atau mungkin lawan negosiator kita itu dia senang melakukan negosiasi, apakah di tempat kerja atau mungkin justru di kafe atau di mana, nah itu bisa mempengaruhi juga. Kemudian kepribadian, bagaimana kepribadian para negosiator itu kita perlu tahu sebelumnya jika kita bisa menyelidikinya. Kemudian informasi, jadi ketika kita mau bernegosiasi, kita harus memberikan data informasi terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita bernegosiasi tetapi kita tidak membawa apa-apa atau tidak mempersiapkan sesuatu dengan baik. Kemudian jangan sampai terjadi masalah pribadi ya. Jadi dalam kepentingan perusahaan ini jangan sampai perkara negosiasi ini justru akan dibawa ke rumah atau mungkin berpengaruh dengan hubungan pribadi antara kita dengan lawan negosiator kita. Kemudian hierarki ya, itu juga sangat mempengaruhi dari strategi negosiasi yang efektif. Kemudian ada beberapa tipe dasar negosiasi. Yang pertama adalah integratif negosiasi, di mana kepentingan peserta itu tidak bertentangan ya dengan kepentingan yang lain. Jadi sebenarnya dari integratif negosiasi ini
masing-masing kepentingan dari perusahaan A maupun B tadi itu tidak bertentangan 100%. Jadi masih ada beberapa hal yang bisa disinkronkan seperti itu. Kemudian di sini cenderung akan mewujudkan mutual agreement yang baik ya, karena tadi tidak semua 100% itu bertolak belakang antara penawaran si perusahaan A maupun penawaran si perusahaan B. Kemudian ada yang namanya distribusi negotiation. Jadi distribusi negosiasi ini akan membagi sumber daya yang ada di masing-masing perusahaan atau kedua belah pihak. Jadi nanti akan diambil sumber daya ini akan dipecah ya, mana yang akan lebih untuk perusahaan A maupun yang B. Tetapi keburukan ya atau kekurangan dari distribusi negotiation ini akan cenderung ada perusahaan yang lebih diuntungkan atau memperoleh hal yang lebih banyak. Misalnya dia mendapatkan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang lebih baik, atau mungkin dengan penawaran barang-barang yang lebih banyak. Nah, itu tentu akan merugikan perusahaan B yang memberikan menyuplai barang-barang tersebut. Ini, jadi ada hal yang tidak seimbang di situ di negosiasi distribusi tersebut. Kemudian bagaimana kita dalam melakukan strategi dalam proses negosiasi distributif yaitu satu, kita harus meneliti alternatif terbaik untuk mencapai kesepakatan negosiasi. Kira-kira apa saja? Nah, itu kita perlu teliti dulu. Yang kedua, bagaimana kita bisa meneliti ya alternatif terbaik dengan pihak yang lain. Kira-kira kalau diberikan penawaran plan A dan plan B itu seperti apa bagi pihak dengan perusahaan lain tersebut. Kemudian kita akan membuat target yang ingin dicapai. Kira-kira dengan negosiasi ini apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan, itu harus jelas. Nah, yang keempat adalah memberikan penawaran pertama ya. Kita harus memberikan penawaran awal dulu. Kemudian jika memang masih belum disetujui, kita juga ada plan B untuk memberikan penawaran kedua dan selanjutnya. Dan kita usahakan untuk selalu bersifat jujur dan adil ya di dalam hal ini. Kemudian untuk menciptakan strategi dalam proses negosiasi yang integratif ya, ini bagaimana kita bisa membina hubungan kepercayaan ya dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kemudian kita bisa menghimpun dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan dengan baik ya, mungkin data-data perusahaan, data-data yang akurat dan kredibel, itu akan membantu dalam proses negosiasi. Kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan jika memang ada hal-hal dalam negosiasi ini yang belum jelas ya. Gitu. Kemudian ini ada negosiasi ini tentu ditentukan oleh beberapa faktor, terutama keterampilan dari sang negosiator ya, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah persiapan sebelum bernegosiasi. Tadi kita harus tahu audiens kita atau kepada siapa kita akan bernegosiasi, apakah langsung dengan direkturnya ataukah memang staf dari perusahaan tersebut atau manajernya atau siapa. Itu kita harus tahu dulu ya, seluk-beluk dari orang yang akan kita temui untuk bernegosiasi atau perusahaannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita memulai bernegosiasi, menentukan agenda kapan akan dilakukan negosiasi lebih lanjut. Kemudian tawarkan posisi pembuka. Nah, kira-kira kita akan menawarkan apa kepada pihak lain tersebut ya. Kemudian kita juga harus melakukan komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah strategi dan teknik. Tadi kita bisa menggunakan beberapa strategi ya, kolaboratif atau yang apa. Nah, itu untuk apa yang ingin kita tuju ya di dalam negosiasi ini harus jelas. Kemudian yang keempat adalah membuat kompromi-kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak tentunya. Kemudian apakah ada perbedaan ya, misalnya yang kita tawarkan apa, kemudian yang mereka tidak setuju itu apa, kita bisa catat dulu ya. Kemudian kita membuat pernyataan penilaian ya, kira-kira dengan apa yang kita tawarkan itu mereka tuh masih kurang setuju di bagian apa, itu harus kita catat dengan baik. Kemudian yang kelima adalah kita harus menghindari kesalahan taktis ya. Jadi jangan sampai kita bernegosiasi tetapi kita tidak membawa dokumen yang lengkap, atau kita justru tidak memberikan penawaran ya, atau justru kita hanya marah karena terbawa emosi, atau mungkin kita hanya diam ya tanpa melakukan upaya untuk bernegosiasi, atau mungkin kita memberikan tawaran yang tidak masuk akal. Jadi kita bisa menghindari hal itu sehingga negosiasi bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Demikian apa yang saya sampaikan mengenai negosiasi bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.